Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan di pagi hari ini yang sangat sejuk sekali, ya, diiringi dengan rintik-rintik hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujan ini membawa berkah bagi kita kaum muslimin di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan kita masih pada pembahasan kitab Khudh aqidatak minal Qur'ani wa sunnah as-sahihah. Yaitu ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang masih tentang dosa-dosa besar, ya, atau syirik-syirik besar. Kita masuk pada pertanyaan ke-31, ya, di halaman 32, yaitu ma hukmul amali bil qawanini al mukhalafati lil Islam. Apa hukum, ya, berhukum dengan qawanin, undang-undang yang menyelisih agama Islam? Maka jawabnya adalah al-amal bil qawanin al mukhalafati lil islami kufrun idza ajazaha au i'taqada salahiyataha. Jadi berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ya. Jadi kita menjadikan hukum tapi bukan hukum Allah, maka itu adalah kekufuran, kata Syekh, jika membolehkan atau meyakini itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang permasalahan ini pelik sekali, ya, masalah-masalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama menjelaskan panjang lebar sekali di dalam beberapa kitab, ya. Oleh karenanya kita bacakan apa adanya di sini. Dan karena kita masih pembahasan pemula, kita tidak memperpanjang lebar, ya. Semoga pada kesempatan-kesempatan yang lain bisa kita bahas lebih panjang lagi, perinciannya lagi, ya. Karena permasalahan ini sangat pelik sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 44. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Nabi mengatakan, selama para pemimpin mereka kaum muslimin tidak berhukum dengan kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, dan tidak memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kecuali Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Hadis hasan, ya, riwayat Ibnu Majah dan yang selainnya. Oleh karena hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum terbaik. Karena umat ini, ya, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang lebih tahu tentang makhluknya yaitu Sang Khalik. Sehingga yang pantas untuk membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu akan hamba-hambanya. Oleh karenanya Islam senantiasa mengatur, ya, sedetail-detail perkara pun diatur di dalam Islam. Jangankan permasalahan hukum-hukum besar, ya, permasalahan yang sangat sederhana, hatal khiraah, ya, sampai adab-adab kita cebok, ya, setelah buang hajat itu diatur di dalam Islam. Cebok harus dengan tangan kiri, ya, tidak dengan tangan kanan, karena tangan kanan biasanya digunakan untuk hal-hal yang mulia, ya. Kemudian adab-adab yang selainnya, bayangkan masuk kamar mandi saja diatur, ya, masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan, ada doanya sebelum itu dan lain sebagainya. Apalagi masalah besar seperti berhukum, mengatur negara, kemudian pemerintahan dan lain sebagainya. Maka semoga
ini bisa menjadi pertimbangan ya tentang solusi-solusi terbaik ya. Kenapa sih kok sering terjadi kekacauan di berbagai negeri? Mungkin dia belum kembali kepada solusi yang terbaik, yaitu menggunakan hukum Allah, menjadikan hukum Allah Subhanahu wa taala patokan tertinggi dari hukum-hukum manusia. Jika manusia diatur oleh manusia yang lain ya, maka akan banyak ketimpangan, akan banyak ketidakadilan. Berbeda jika manusia diatur oleh Rabb ya, Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah ya, Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu Rabb yang mulia, yang memiliki kekuasaan yang maha agung ya, pastilah kekacauan, keributan itu akan minim terjadi ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki urusan kaum muslimin ya, menjadikan negara-negara kaum muslimin ini lebih baik lagi dengan introspeksi, dengan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di negeri kita, kemudian di negeri-negeri yang lain ya. Semoga hukum Allah Subhanahu wa taala dijadikan hukum yang paling tinggi, karena itulah solusi yang terbaik biidnillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan ini ada cabang-cabangnya setelah itu ya. Dan ini masuk dalam pembahasan akidah, bagaimana mentaati pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan yang lain sebagainya. Kemudian masalah kafir mengkafirkan, ini juga dibahas ya dalam pembahasan ini kalau kita bahas secara detail. Dan dari sinilah awal mula ya muncul ya orang-orang Khawarij, yaitu bibit-bibit radikalisme yang terjadi ya ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian berlanjut di Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Jadi mereka terus ya menyalahkan pemimpin dan memberontak, kemudian menumpahkan darah, diawali dengan takfir dulu dan lain sebagainya. Maka ini kalau dibahas secara detail maka akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Semoga pada kesempatan lain ya, ini sekilas saja ya, saya kasih gambaran saja. Dan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu kaifa naruddu su'ala syaitan man khalaqallah. Bagaimana kita menjawab pertanyaan syaitan ya. Biasanya was-was bisikan syaitan, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syaitan itu selalu memberikan was-was kepada manusia. Apalagi orang-orang yang imannya lemah. Ya. Imannya lemah sehingga mudah saja dia dibisiki syaitan. Adapun orang-orang yang beriman, imannya kuat, ya tidak akan peduli dengan was-was syaitan yang seperti ini. Ya. Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Maka ya mudah saja kita tepis ya. Bahasanya yang namanya Tuhan itu ya tidak diciptakan. Kalau diciptakan ya namanya makhluk. Ya. Allahul musta'an. Kemudian jawabnya adalah idza waswasya syaitanu li ahadikum hadzal su'al falyasta'id billah. Jika syaitan memberikan was-was ya seperti pertanyaan yang tadi, yaitu siapa yang menciptakan Allah, maka beristi'adzahlah, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika syaitan mengganggu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah ya azza wajal. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian wa'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajarkan kepada kita an narudda kaida syaitani wa naqulu, yaitu menepis ya makar-makar dari syaitan, wa naqulu,
dan kita berkata wa naqulu amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada bisikan siapa yang menciptakan Allah, maka kita isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita katakan amantu billahi wa rasulihi. Kita harus yakin bahwa saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca ayat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Tsumma lihat pula an yasarihi salasan. Kemudian apa? Meludah di arah kirinya 3 kali. Tuh gitu ya. Wal yasta'id minasyaiton. Kemudian isti'adzah lagi dari godaan syaitan. Wal yantabih. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, ya. Maka insyaallah was-was tersebut akan hilang. Hadi khulasa al-ahadits as-sahihah. Ini adalah ringkasan, ya, dari hadis-hadis yang sahih al-waridah yang terdapat di kitab-kitab hadis, ya, Bukhari, Muslim, wa Ahmad, wa Abi Dawud, ya. Jadi kita simpulkan lagi bahwasanya jika ada waswas syaitan yang bertanya kepada kita, siapa yang menciptakan Allah? Maka jawabnya adalah, ya, kita apa? Isti'adzah dulu. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian harus yakinkan diri bahwasanya amantu billah wa rasuli. Lalu baca Al-Ikhlas, ya, kemudian meludah ke kiri 3 kali, lalu ta'awudz lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, insyaallah was-was itu akan hilang, dan inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Syekh di sini sebagai khulasah dari hadis-hadis yang ada di kitab Bukhari, Muslim, Ahmad, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Abi Dawud. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu hal yusabbib al-syirk, ya, asyirk al-akbar al-khulud finnar. Apakah kesyirikan yang besar itu menyebabkan khulud? Al-khulud itu kekal, ya, di neraka. Maka jawabnya asyirkul akbar yusabbib al-khulud finnar. Naam, syirik akbar menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Makanya kita terus peringatkan umat agar menjauhi segala macam kesyirikan, terlebih kesyirikan yang akbar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah. Ya, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka haram baginya surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa malid dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, ya, itu penolong. Tidak ada penolong orang-orang yang musyrik itu. Mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka jahanam. Haram baginya surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man laqiyallah, ya, man laqiyallah yusyrika bihi dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, kemudian dia berbuat syirik, yusyrik, ya, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat. Maka bertobatlah sebelum kematian mendatangi kita, sebelum kiamat itu datang. Karena jika nyawa sudah di kerongkongan, kemudian matahari sudah terbit dari barat, maka bersiap-siaplah, taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika nyawa belum sampai kerongkongan, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat diri kita. Masihkah kita berbuat syirik? Maka kita harus senantiasa takut. Ya, tidak boleh kita merasa aman dari perbuatan-perbuatan syirik. Kita harus senantiasa takut. Takut kita terjatuh, takut kita melakukannya, dan lain sebagainya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesyirikan yang ada. Kemudian
hal yanfa'u al-amalu ma'asyirki, apakah bermanfaat amalan-amalan ya, amalan-amalan soleh tapi orangnya masih berbuat syirik, apakah amalannya bermanfaat? Maka jawabnya adalah la yanfa'ul amal ma'asyirki liqauli ta'ala walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Tidak akan bermanfaat amalan-amalan yang besar akan tapi pelakunya berbuat syirik. Tidak akan bermanfaat meskipun sodakoh 2 miliar atau mungkin semua hartanya disedekahkan, tapi dia adalah pelaku kesyirikan, maka semua amalannya batal. Walaupun dia sholatnya 1 hari 1000 rakaat, tapi dia berbuat syirik dan dia tidak bertobat sampai dia mati, maka amalannya batal, tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karenanya kesyirikan ini menghapuskan, apalagi syirkul akbar. Ya, syirkul akbar menghapuskan semua amalan. Berbeda dengan syirkul asghar. Syirkul asghar, riya dan lain sebagainya tidak menghapuskan semua amalan, tapi dihapuskan amalan yang dia lakukan karena riya tersebut. Misalnya ada seseorang sholat riya, maka amalan sholatnya itulah yang tidak diterima ketika itu. Adapun sholat-sholat yang sebelumnya, kemudian amalan-amalan yang insya Allah diterima oleh Allah SWT jika dilakukan tanpa kesyirikan. Adapun syirkul akbar, syirik besar, ya, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Betapa ya ngeri ya dosa kesyirikan ini. Masih ingat ke antum kisah paman Nabi Muhammad SAW? Kurang apa Abu Thalib dalam membantu dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, membantu dengan apa? Tenaganya, mungkin sebagian hartanya juga dikeluarkan, melindungi ya dari serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Padahal Abu Thalib belum memeluk Islam ketika itu, tapi dia condong membantu, dia kasihan sama ponakannya. Ya, fitrah dia mengatakan bahwasanya saya harus melindungi keponakan saya meskipun beda agama gitu. Ya, namun tidak akan bermanfaat itu semuanya. Ya, karena Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya amiku la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Agar apa? Itu sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujah di hadapan Allah. Akan tetapi, ya, tidak terucap perkataan itu dari Abu Thalib sampai dia meninggal dunia. Dan itu semua tidak bermanfaat ya, pembelaan dia, kemudian yang lainnya tidak akan bermanfaat. Dia akan tetap berada di neraka Allah Subhanahu wa taala karena mati dalam keadaan musyrik. Ya, waliyatubillah. Jangan sampai kita seperti itu, maka kita terus berlindung kepada Allah. Kita minta hidayah. Hidayah itu taufik, hidayah istiqamah, ya. Agar istiqamah. Diberikan kemudahan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita istiqamah di atas al-haq, kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam kesyirikan. Jangan sampai kita mati atau keluarga kita mati di atas kesyirikan. Kita terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, tetapkanlah hati hamba ini di atas agamamu. Jauhkanlah hambamu ini dari segala macam perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, baik perintah-perintah atau amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang itu mengakibatkan kita berbuat dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Puncak kemuliaan seseorang adalah ketika dia memiliki ilmu dan ilmu itu membuahkan rasa takut, lalu rasa takut itu membuahkan sebuah amalan. Dan itulah sangat bermanfaat bagi seorang hamba ketika ilmu itu berbuah amal saleh. Adapun jika ilmu tidak berbuah amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Jika amal saleh tanpa didasari oleh ilmu, maka kesesatan yang akan terjadi. Semoga kita menjadi umat wasatiyah
yang pertengahan, yaitu berusaha untuk terus menuntut ilmu agar mengetahui yang hak dan yang batil, dan kemudian berbuah dengan amal soleh. Semakin takut kita kepada Allah, semakin sering kita menangis karena takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan adabnya Allah. Dan kita harus memiliki roja, berharap dari amalan-amalan kita, yaitu apa? Pahala dari Allah ya azza wa jal, surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Semoga menjadi pelecut bagi kita untuk selalu takut kepada Allah ya azza wa jalla. Al-khauf, ya, karena hanya rasa takut itulah yang akan mengantarkan seseorang bisa beramal saleh. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Oleh karenanya, ibadah takut hanya kepada Allah ini adalah ibadah yang sangat agung. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala tentang masalah syirkul asghar, ya. Setelah kita bahas panjang lebar tentang masalah syirkul akbar, kita masuk kepada pembahasan syirkul asghar, ya. Ma huwa asyirkul asghar? Apa itu syirik? Syirik besar atau syirik kecil, ya, afwan. Apa itu syirik kecil? Asyirkul asghar huwa riya, yaitu riya. Riya itu pengen dilihat manusia, beramal pengen dilihat manusia, pengen dipuji manusia. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa Rabbnya, maka beramallah oleh kalian amalan soleh, dan janganlah membawa kesyirikan apapun di dalam peribadatan kepada Allah azza wa jalla, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni ar-riya. Sesuatu yang paling aku takuti dari umatku yaitu apa? Syirkul asghar, riya. Ini terselubung, sangat terselubung, ya, bagaikan kegelapan di tengah malam riya ini. Maka kita harus membersihkan diri kita ini, ya, dari fitnah-fitnah yang menimbulkan riya, ketenaran dan lain sebagainya. Waliyadu billah, Allahul musta'an. Wa min asyirkil asghar qaulur rajul laulallah wa fulan au masya Allah wa syi'ta. Ya, di antara syirik kecil yaitu apa? Laulallah wa fulan. Kalau tidak karena Allah dan fulan, ya. Kalau tidak kehendak Allah dan kehendak fulan, nah itu termasuk dari apa? Kesyirikan kecil. Maka yang benar adalah laulallah tsumma fulan. Kalau tidak karena Allah kemudian, itu yang benar. Kemudian fulan. Kalau bukan kehendak Allah kemudian kehendak fulan, itu yang benar. Ya, jangan menyandingkan Allah dengan makhluknya. Jadikan Allah yang pertama, lalu kemudian makhluknya. Qala sallallahu alaihi wasallam la taqulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu, janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan. Allah berkehendak dan fulan berkehendak. Walakin qulu masya Allah tsumma sya'a fulan. Tapi katakanlah Allah berkehendak kemudian fulan berkehendak, ya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara syirik kecil lainnya adalah sumpah atas nama selain Allah. Ya. Sebagaimana pertanyaan di sini, hal yajuzu al-halfu bi ghairillah? Apakah boleh bersumpah atas nama selain Allah? Maka jawabannya tidak boleh. La yajuzu al-halfu bi ghairillah. Tidak boleh sumpah atas nama selain Allah azza wa jalla. Qala ta'ala wa qul bala wa rabbi la tub'atsunnah. Katakanlah, memang demi Rabbku, benar-benar engkau akan dibangkitkan. Qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Yang dimaksud syirik kecil di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana halifan. Barang siapa yang mau bersumpah
falyahlif billah, maka sebutlah nama Allah, demi Allah, ya. Au liyasmut, au kalau tidak ya diam saja. Muttafaqun alaih. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah sumpah serapah ini harus hati-hati, ya. Kita boleh bersumpah harus atas nama Allah azza wajalla. Enggak boleh demi Ka'bah, demi Rasul, demi pocong, demi apa lagi? Demi ketabrak mobil, demi orang tua, demi tidak boleh. Hanya demi Allah azza wajalla yang boleh. Ya. Kalau kita bersumpah atas nama selain Allah azza wajalla, maka kita telah berbuat syirik kecil. Dan kalau syirik kecil ini berulang terus, maka bisa jadi dia menjadi syirkul akbar. Waliyatubillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan murojaah lagi di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan, baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.